Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil akhir dari dokumen SRS dari kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam PNPM Mandiri. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Anggi Hamami Sutiaka, kemudian David Rizal Hidayat, Karis Amiruddin, Wahyu Dwi Putra, Anggit Melianto. Pada bab pertama yaitu introduction, bagian ini memberikan ruang lingkup dan gambaran dari segala sesuatu yang disertakan dalam dokumen SRS ini. Atau dengan kata lain, bagian ini memberikan keseluruhan gambaran dalam dokumen SRS yang kami buat. Yang bagian 1.1 ada product overview. Dokumen ini mencakup 3 bab dan lampiran. Yang kedua memberikan gambaran tentang fungsi sistem dan sistem interaksi dengan sistem lain. Yang bagian 1.2 adalah purpose. Purpose ini berisi tujuan dari pembuatan sistem informasi akuntansi PNPM Mandiri, yaitu mempermudah nasabahnya untuk melakukan aplikasi yang ada di dalam koperasi tersebut. Yang bagian 1.3 ada scope. Scope berisi ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini yang berbasis desktop. Yang bagian 1.4 ada referensi. Kami menggunakan 2 referensi. Pada bagian ini berisi definisi-definisi dari istilah yang digunakan dalam dokumen ini. Di antaranya ada user atau pengguna dari aplikasi, ada database atau basis data tempat penyimpanan data-data yang berhubungan dengan aplikasi, ada interface atau tampilan antarmuka aplikasi, ada S atau W, dengan kata lain software dan hardware, dan PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Cangkringan. Pada bab 2 yaitu overall description. Perangkat lunak sistem informasi koperasi ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengefektivitaskan kinerja serta mempermudah para petugas koperasi dalam melakukan pengelolaan data yang ada di dalam koperasi tersebut. Yang 2.1 yaitu produk perspektif. Survei di sini yang dimaksudkan adalah survei lapangan, karena tanpa survei lapangan kita juga bisa mengetahui lewat data yang sudah tersemat di dalam database sistem. Yang 2.2 yaitu product function. Sistem aplikasi ini memiliki kegunaan untuk membantu para karyawan dalam mengetahui nasabah dan calon nasabah yang akan melakukan pencatatan apapun secara terkomputerisasi yang selama ini masih manual. User karakteristik ini dapat disimpulkan bahwa admin mempunyai full akses, sedangkan bidang keuangan mereka hanya terbatas. Seperti itu penjelasannya. Yang bagian 2.4 yaitu general constraints. Aplikasi ini mampu mencatat semua transaksi secara terkomputerisasi dan lebih modern. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk ke bab 3, yaitu tentang specific requirements. Pada bagian ini semuanya berisi persyaratan fungsional dan kualitas dari sistem, memberikan rincian deskripsi dari sistem dan semua fitur-fiturnya. Yang pertama yaitu 3.1 function requirement. Bagian ini memberikan penjelasan rinci tentang semua input ke output dari sistem. Selanjutnya yaitu user requirement, system requirement. Nah, dua-duanya ini saling berkaitan. Di use case diagram ini terdapat admin atau sekretaris dan ketua. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa menjalankan sistem ini. Jadi dia bisa melakukan login, melakukan proses peminjaman, melakukan proses simpan pinjam anggota, pendaftaran, cek status, dan lain-lain. Untuk selanjutnya tentang external interface requirement. Bagian ini memberikan semua penjelasan secara rinci tentang komunikasi antarmuka pengguna dan perangkat lunak. Yang pertama yaitu interface login, interface antarmuka. Terus yang ketiga interface tambah anggota, interface pinjaman, interface menu halaman, interface menu angsuran, terus interface menu ambil simpanan, dan laporan simpan pinjam. Selanjutnya yaitu tentang hardware interface, software interface. Untuk software interface-nya
terdapat sub-sub menu yang berguna untuk menambahkan anggota, merubah anggota, menambahkan data anggota yang mempunyai transaksi di koperasi tersebut. Selanjutnya tentang communication protocols. Komunikasi antara tiap bagian-bagian berdasarkan dari sistem ini sangat penting karena tiap bagian bergantung satu data dan lainnya. Itu software sistem attributes, ada reliability, availability, security and privacy, maintainability, portability, safety, performance, database requirement, other requirement, dan lain-lain. Nah, untuk yang bab keempat atau bab terakhir yaitu tentang modeling. Nah, untuk activity diagram terdapat form login, terus form logout, form laporan, form pendaftaran anggota baru, form penyimpanan, form peminjaman, kelas diagram. Di kelas diagram ini terdapat boundary, controller, dan entity. Untuk boundary sendiri terdapat menu login, menu utama, menu logout, proses logout, terus menu pinjam, menu simpan, dan menu daftar. Untuk controller sendiri dapat proses validasi akun, proses pinjam, proses simpan, proses daftar. Nah, untuk entity-nya yaitu login, account, balance, dan transaksi. Masuk ke 4.3 yaitu tentang sequence diagram. Nah, di sequence diagram sendiri tidak jauh dari kelas diagramnya. Di sini terdapat form login, di sini terus data anggota. Ini sudah digambarkan di sini dengan menggunakan aplikasi Visual Paradigm. Terus yang selanjutnya yaitu tentang sequence data peminjaman, laporan keuangan, laporan peminjaman, laporan pengembalian, slip peminjaman, dan slip persetujuan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 4 ini. Banyak salah katanya, mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.